Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya Ferry Setioko @konsep jualan. Ya, kali ini saya ingin memberikan 7 tips usaha warung sembako. Ya, sebelum untuk melanjutkan mereview warung ini, saya mengucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu untuk sahabat sekalian serta dimudahkan segala jenis usahanya dan semakin maju dan berkembang. Ya sahabatku sekalian, sekarang saya berada di warung Kuningan ya sahabatku. Nah, warung ini masih warung yang dimiliki oleh teman saya ya sahabatku ya sekalian ya. Saya ingin memberitahu modal untuk membuka warung ini sudah memakan biaya sekitar 30 juta rupiah ya sahabatku ya. Jadinya bagi teman-teman yang ingin membuka warung sembako sudah bisa menganalisa dan melihat dengan harga 30 juta atau dengan modal 30 juta ini sudah mendapatkan produk apa saja, bisa teman-teman atau sahabat sekalian lihat ya. Nah, jadinya video ini bisa membuat acuan berapa sih modal untuk membuka warung sembako. Jadinya teman-teman atau sahabat sekalian mempunyai persiapan ya untuk membuka warung sembako. Jadinya dengan tidak mengira-ngira ataupun tidak memakai feeling ya sahabatku ya. Tapi ini bisa dilihat dengan 30 juta, dengan modal 30 juta ini sudah memiliki apa saja ya sahabatku sekalian. Nah, kita teruskan ya sahabatku untuk saya ingin mengulas 7 tips usaha warung sembako agar makin laris dan maju, serta mengatur permodalan untuk membuka usaha. Ya, untuk sahabat sekalian yang berminat untuk membuka bisnis warung sembako, yuk simak tips membuka usaha warung sembako. Warung sembako dapat Anda jadikan peluang untuk memulai bisnis. Karena dengan bisnis ini Anda dapat menjual produk-produk yang masyarakat butuhkan setiap harinya, seperti kebutuhan pokok sampai kebutuhan mandi dan bahan-bahan untuk memasak. Mengenal bisnis warung sembako adalah warung tempat menjual bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari, seperti beras, gula, minyak goreng, air mineral, peralatan mandi, hingga peralatan cuci. Banyak orang yang membuka warung sembako karena barang-barang yang mereka jual pasti akan laku, karena memang setiap orang membutuhkannya setiap hari. Warung ini ada yang berbentuk warung kelontong, yaitu warung kecil dan hanya menggunakan modal yang sedikit. Tetapi ada juga warung agen di mana barangnya tersedia dalam jumlah yang besar. Warung agen ini biasanya sebagai tempat berbelanja untuk menjualnya kembali di warung-warung kelontong, dan harga barang yang terjual adalah harga grosir. Karena warung agen menyediakan barang dalam jumlah yang besar dengan harga miring, maka apabila Anda membeli barang di sini untuk menjualnya kembali, Anda akan tetap mendapatkan keuntungan jika dibandingkan Anda membeli barang di supermarket. Nah, tip membuka warung sembako. Jika Anda akan membuka warung sembako, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan agar usaha berjalan lancar tanpa adanya masalah keuangan atau hambatan di dalamnya. Berikut ini terdapat 7 tips membuka warung sembako, yaitu penentuan lokasi. Lokasi menjadi hal yang sangat penting yang harus sahabat sekalian perhatikan dalam membuka warung. Mengapa demikian? Karena lokasi yang sangat strategis juga akan menentukan pendapatan dari warung Anda atau sahabat sekalian. Selain itu, penempatan lokasi juga akan menentukan ramai tidaknya warung atau pembeli. Jangan membuka warung atau toko di tempat yang sepi dan terpencil, karena akan sulit orang temui dan juga sulit bagi pembeli untuk menjangkaunya. Lalu, jangan membuka warung sembako di dekat supermarket ataupun minimarket, karena hal ini akan meningkatkan daya saing tersendiri. Anda bisa mendirikan warung di sekitar komplek perumahan, di dekat sekolah atau kampus, kawasan industri, dan tempat lain yang sering orang lalui.
Nah, lalu yang kedua, lakukanlah survei harga di warung lain. Anda harus mengetahui harga pasar dari barang yang Anda jual. Jangan sampai Anda menjual barang yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan warung sembako lainnya. Lakukan survei harga dan gunakan patokan harga di warung kelontong lain atau juga di pasar. Survei ini sahabat lakukan agar sahabat tidak menjual barang yang lebih mahal dibandingkan di warung sembako lainnya. Sahabat sekalian tidak mau hal ini terjadi kan? Tapi menjual produk dengan harga di bawah pasaran juga tidak baik ya sahabatku. Usahakan mengambil laba ataupun keuntungan sedikit, namun barang yang sahabat jual bisa selalu habis, sehingga keuangan dari warung sembako yang sahabat kelola juga akan tetap stabil. Lalu yang ketiga, carilah pemasok ataupun supplier dengan harga yang terjangkau. Tips membuka warung sembako berikutnya adalah cari supplier yang bisa menyetok barang. Usahakan cari supplier dengan harga yang tidak terlalu tinggi agar Anda bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Selain itu, perhatikan pula kelengkapan dan kualitas barang yang tersedia dari supplier, agar sahabat sekalian tidak perlu ribet mencari supplier untuk setiap barangnya. Jangan lupa ketahui pula bagaimana layanan pengiriman yang tersedia pada supplier agar Anda tidak perlu keluar uang lagi untuk mendapatkan barang. Lalu yang keempat, variasi dari produk dagang di warung Anda atau sahabat sekalian. Nah, kebutuhan setiap pelanggan senantiasa berbeda dan terus berganti. Oleh karena itu, sahabat sekalian harus bisa menyesuaikan ini dengan barang yang sahabat jual di warung. Variasikan dagangan sahabat dengan berbagai macam kebutuhan pelanggan, atau sahabat sekalian juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang sedang naik agar warung sahabat sekalian bisa laris manis. Jika misalnya pelanggan menanyakan produk yang belum ada di warung, maka esoknya Anda bisa mencoba menyediakan barang tersebut. Tapi barangnya yang masih termasuk dalam barang jualan sahabat sekalian ya. Lalu poin yang kelima, perhatikan kualitas bukan hanya harga. Nah, di sini meskipun di warung sahabat sekalian bisa menyediakan dengan harga yang murah, tetapi jangan ketinggalan untuk tetap memperhatikan kualitas atau quality control barang yang sahabat jual. Jika hanya mengandalkan murah dan tidak mendapatkan kualitas yang baik, maka pelanggan akan beralih ke warung atau ke toko lain. Alhasil, pelanggan akan kapok dan tidak ingin belanja di warung sembako sahabat sekalian. Lalu pikirkan cara berjualan dengan memperhatikan kualitas barang dagangan sahabat sekalian. Karena dengan kualitas barang yang baik, pelanggan pun akan setia dan senang berbelanja di warung sahabat sekalian. Percayalah, pelanggan tahu produk bagus dan buruk. Mereka tetap akan membeli barang unggulan meski harganya sedikit mahal. Lalu poin yang keenam yang tidak kalah menarik, yaitu pelayanan yang terbaik. Nah, sebagai pemilik warung, sahabat sekalian, ada baiknya memberikan pelayanan yang baik kepada para pelanggan, karena hal ini akan membuat pelanggan nyaman untuk berbelanja di warung sahabat sekalian. Berikan sedikit basa-basi, bertanya kabar, dan bertegur sapa, apalagi jika pembeli adalah tetangga Anda atau sahabat sekalian atau orang yang Anda kenal. Ajak mereka mengobrol agar terjalin hubungan baik dan memberikan kesan yang baik. Lalu poin yang ketujuh adalah menjaga stok dan pembuatan pembukuan. Tips membuka warung sembako yang terakhir adalah menjaga stok dan membuat pembukuan usaha sahabat sekalian. Pembukuan warung ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana performa warung sahabat sekalian dan barang apa yang sangat laris, sehingga bisa sahabat sekalian tambah lagi stoknya. Ya, demikianlah 7 tips usaha warung sembako yang mungkin bisa sahabat sekalian
bisa dijadikan inspirasi serta informasi bagaimana sih cara mengembangkan dan meluaskan atau membangun usaha yang baik, terutama di usaha warung sembako. Nah, selanjutnya sahabat sekalian, saya ingin membahas tentang modal warung sembako ya sahabat sekalian. Modal pada usaha ini harusnya terbagi menjadi dua bagian. Satu bagian fokus pada usaha dan satu bagian lain adalah uang pribadi. Hal ini bertujuan untuk melakukan pengelolaan keuangan secara lebih profesional. Sebab umumnya usaha akan menjadi kacau apabila modal sahabat sekalian digunakan untuk keperluan pribadi. Pisahkan keuangan bisnis dan keuangan pribadi agar sahabat sekalian mengetahui berapa keuntungan yang sahabat sekalian dapat dari usaha yang sahabat sekalian jalankan. Nah, untuk pemodalan ini harus ada yang namanya pembukuan ya sahabatku sekalian, sehingga nanti BEP atau break even point atau modal itu bisa kita lihat ya sahabatku sekalian. Dan mudah-mudahan tips ini bisa menjadikan inspirasi sahabat sekalian bisa lebih maju dan lebih berkembang dalam melakukan usaha warung sembako. Dan jangan patah semangat bila ada suatu kendala ataupun suatu masalah dalam menjalankan usaha warung sembako. Dan satu lagi ya sahabatku sekalian, jangan kaget apabila nanti banyak drama dalam pelanggan ingin berhutang ataupun segala macamnya ya sahabatku sekalian, karena memang itu sudah seni dalam berusaha warung sembako. Jadinya tetap semangat, tetap berjuang dalam menggapai rezeki. Semoga warung sahabat sekalian bisa berkembang dan maju, dan saya doakan semoga bisa menambah cabang. Dan jangan lupa berdoa dalam memulai suatu usaha warung sembako, serta belajar cara mengembangkan warung sembako, serta jangan lupa untuk berusaha dan jangan patah semangat. Dan semua itu banyak pembelajaran di dalam dunia usaha ya sahabatku sekalian, banyak lika-likunya, banyak macam-macam pembelajaran yang nanti kita dapat ya sahabatku sekalian. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk sahabatku sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.